Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Istiqomah dari kelas 3D Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menganalisis mengenai macam-macam thariqat yang ada di Indonesia. Mohon bantuannya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Secara akhlak tasawuf, Di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tasawuf yang awal mulanya datang dari negara Persia dan negara India. Menurut saya, bahwasanya Islam yang datang ke Indonesia sama halnya dengan datangnya Islam di negara lain. Ilmu tasawuf menyebar luas dari mufti dan syekh ahlu tasawuf yang mana berguru ke tempat luar Indonesia dan menyebar luaskan ke Indonesia. Maka dengan itu, ilmu tasawuf yang datang ke Indonesia tidaklah datang begitu saja. Akan tetapi, ilmu ini datang melalui para syekh dan ulama dengan begitu teruntut dan dengan beberapa proses yang begitu teratur dan tertata. Sekian sejarah mengenai ilmu tasawuf dari saya. Dalam ilmu tasawuf, ada beberapa thariqat yang terdapat di Indonesia. Perkembangan tasawuf di Indonesia pada masa itu sejalan sedarah sedaging dengan madhab Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya untuk madhab Syafi'i. Dalam pengembangan tasawuf di Indonesia, pengaruh Ghazali Asy-Syafi'i lebih besar daripada pengaruh Al-Hallaj Asy-Syi'i. Di dalamnya terdapat nama-nama para wali yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang di dalam bukunya bernama Jami Karamat Aulia, bahwa Syekh Al-Yafi'i ahlu tasawuf dari Mekah yang mana beliau berguru kepada seorang Al-Jawi, seorang yang dari Jawa, namanya adalah Syekh Abu Abdillah bin Mas'ud bin Abdillah Al-Jawi. Dengan demikian, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan tentang Syekh Al-Jawi, dia adalah seorang syekh besar dan masyhur di negeri Aden dan sekitar. Beliau adalah orang besar pengikut Syekh dan Faqih Al-Uwayyah. Dan dengan itu Al-Yafi'i pada abad 678 Hijriah beliau wafat sezaman dengan Ibnu Battuta pada tahun 770 Hijriah. Dengan itu, Syekh Mas'ud bin Abdullah Al-Jawi hidup pada zaman kerajaan Pasai Sumatera yang disebut oleh Ibnu Battuta di negeri Jawa. Bahwasanya kejayaan kerajaan Islam Pasai sudah ada orang Indonesia yang menjadi guru tasawuf yang tinggi dan diakui. Bukan hanya di negaranya saja, akan tetapi di negara Arab pun beliau mempunyai banyak murid. Cara untuk menjadi seorang pengikut dari thariqat yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, dengan jalan thariqat doktrinial, yaitu thariqat yang dalam bentuk doktrin atau ajaran-ajaran sufi. Ada lagi thariqat institusional, yaitu thariqat yang sebagai kaitan seorang guru, murid, dan ajaran dalam lembaga spiritual. Thariqat substruktural fungsional atau thariqat yang sebagai bentuk organisasi ataupun asosiasi yang bergerak dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun di dalam thariqah mempunyai 3 tahapan. Yang pertama tahap khonaqah, tahap thariqah, dan tahap taifah. Ketika waktu kejayaan tasawuf terdapat di tahapan khonaqah. Pada tahapan ini di mana persaudaraan sufi lahir karena adanya seorang guru sufi yang memiliki banyak murid atau pengikut pada masa kejayaan ini. Banyak orang muslim masuk dalam thariqat sufi yang mana berpusat di thariqah yaitu terletak di Persia dan di wilayah timur Persia. Pada tahapan thariqah ini terbentuklah peraturan, ajaran, dan metode tasawuf serta di mana berkembangnya metode-metode tasawuf kolektif. Pada tahap taifah, tahap ini terjadi transmisi ajaran dan peraturan kepada pengikut. Tahapan ini mengandung pengertian sebagai pendidikan rohani, kemudian di abad ke-9 sebagai perkumpulan atau organisasi yang mana peraturan tersebut ditentukan oleh seorang syekh yang menganut aliran tertentu.
Macam-macam thariqat yang ada di Indonesia beserta pendirinya. Yang pertama thariqat Naqsabandiyah, yang kedua thariqat Syatariyah, yang ketiga thariqat Qadiriyah, yang keempat thariqat Rifa'iyah. Thariqat Naqsabandiyah, thariqat ini didirikan oleh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi Al-Uwaisi Al-Bukhari pada waktu W 1389 Masehi bertepatan di Turkistan, dan penyebarannya mulai dari Asia, Turki, Bosnia, Herzegovina, dan wilayah Volga Ural. Dalam thariqat ini adanya syariat yang diikuti itu sangat ketat, keseriusan dalam beribadah sehingga dapat menolak musik dan tari. Thariqat ini lebih mengutamakan berzikir dalam hati dan cenderung lebih kuat dalam politik. Di dalam thariqat Naqsabandiyah memiliki 11 asas, yang mana diantaranya pertama sadar sewaktu nafas, kedua menjaga langkah, ketiga melakukan perjalanan di tanah kelahiran, keempat menyebut kembali, memperbarui, dan waspada. Thariqat ini membedakan dengan thariqat lainnya pada saat berzikir, yang mana lazimnya adalah zikir diam tersembunyi di dalam hati dan hitungan zikir lebih banyak daripada thariqat yang lainnya. Yang kedua, thariqat Syatariyah didirikan oleh Syekh Abdullah Al-Syatari pada waktu 890 Hijriah atau 1485 Masehi. Thariqat ini awalnya dikenal di bagian Iran dan di Asia Tengah. Thariqat ini mempunyai beberapa karakteristik tersendiri. Di dalam thariqat ini terdapat kata asyatar yang mana dibelah menjadi dua bagian, yaitu zikir nafi isbat, la ilaha nafi, la ilaha isabat, dan thariqat ini juga menyebar luas di Indonesia lewat Abdul Rauf Singkel I. Akan tetapi sebelum Abdul Rauf Singkel terdapat ulama sebelumnya, yaitu Muhammad bin Fadlullah Buhanpuri yang mengarang buku Tuhfat al-Mursalat ila ar-Ruh an-Nab. Yang ketiga, thariqat Qadiriyah. Thariqat ini didirikan oleh Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi pada tahun 1077 sampai 1166 Masehi. Thariqat ini berkembang pesat di Irak dan menyebar luas ke beberapa negara seperti Turki, Asia, Mesir, India, Yaman, dan Afrika. Thariqat Qadiriyah dikenal dengan luas. Karena apa? Karena apabila seorang murid yang sudah mencapai syekh, maka ia tidak mempunyai keharusan untuk mengikuti seorang gurunya, seperti halnya yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Thariqat ini mempunyai pemikiran supaya mementingkan kasih sayang terhadap semua makhluk, rendah hati, dan menjauhi fanatisme. Dalam keagamaan ataupun politik serta keistimewaan, thariqat ini ialah berzikir dengan menyebutnya nama Allah, seperti kita membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat 10 malam tiap bulan, dan zikir yang dilafalkan ialah la ilaha. Selanjutnya, thariqat Rifa'iyah didirikan oleh Syekh Ahmad bin Ali Abdul Abbas yang mana wafat 578 Hijriah atau 1183 Masehi. Beliau dulu guru dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau begitu asiknya berzikir hingga tubuhnya melayang ke atas angkasa, tangannya menepuk dada, kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk memberi rebanan di dadanya. Akan tetapi, beliau tidak ingat apa-apa tentang hal tersebut. Thariqat ini dikenal anggotanya. Thariqat ini dulu sempat berkembang di Aceh. Akan tetapi, thariqat ini sulit untuk ditemukan. Keasliannya yang masih berpegang teguh pada ajarannya. Sekian penyampaian materi mengenai macam-macam thariqat yang ada di Indonesia.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi untuk memberikan like, komen, dan subscribe, serta bisa menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.